Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Tadi malam kita mengadakan pembacaan surah Yasin dengan diiringi dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan rezeki kita dan menghindari kita serta menjaga kita dari berbagai macam bahaya dan malapetaka. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengayakkan hati kita dengan ikhlas, dengan bagaimana kita menjadi orang yang sabar, dan tentunya kita bermunajat kepada Allah agar kita tetap di dalam iman wal Islam sampai akhir hayat kita. Nah, inilah yang dipanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa para ulama menjelaskan di malam nisfu Sya'ban itu diangkat segala catatan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya, doa yang utama tentang bagaimana agar catatan amal kita kalau seandainya ditetapkan dalam Lauhil Mahfuz bahwa kita celaka, maka kita mohon kepada Allah agar dihapus catatan celaka kita dan ditetapkan kita dalam keadaan bahagia dan senantiasa berada di dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Ini yang dilakukan kita di dalam malam nisfu Sya'ban, di mana di malam nisfu Sya'ban itu la turidu da'wah, tidak akan ditolak doa-doa yang dipanjatkan hamba kepada Allah. Oleh karenanya mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan pada malam nisfu Sya'ban itu akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi tamunan agung bulan suci Ramadan, bulan yang kita sangat rindukan. Bagaimana keberkahan Ramadan begitu luar biasa menghidupi, menghiasi hamba-hamba yang beriman. Oleh karenanya yuk sama-sama khususnya menyambut bulan suci Ramadan ini kita persiapkan diri untuk datangnya yang penuh dengan keberkahan. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menyongsong bulan suci Ramadan ini? Maka 3 perkara setidaknya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kuatkan, kokohkan keimanan kita ini. Karena nanti yang dipanggil itu bukan orang-orang yang lain, tapi yang diseru itu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Maka kita harus menetapi keimanan kita, kokohkan iman kita, kuatkan iman kita sehingga nanti menyambut kedatangan Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Oleh karenanya yuk hati-hati sekarang ini yang menggerogoti iman ini kan luar biasa. Yang menggerogoti akidah kita ini luar biasa. Setan ini merasuk dalam bentuk materialistis, dalam bentuk uang, sehingga orang ini menganggap uang itu segala-galanya. Ada pepatah mengatakan yang berlaku, kalau ada uang urusan menjadi lancar dan mudah. Hati-hati, ini mulai penghambaan manusia terhadap materi. Oleh karenanya yuk kita dudukkan perkara pada tempatnya, dudukkan masalah pada tempatnya, dudukkan sesuatu pada posisinya. Uang itu bukan segala-galanya. Uang itu hanya perantara saja. Kita ini tujuan ibadah, tujuan hidup ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita menghadapi berbagai macam tantangan zaman yang bisa menghancurkan daripada akidah kita. Berapa banyak orang-orang yang tadinya alim gara-gara disuap, disogok, rela dia mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyesatkan.
Ini artinya menghancurkan akidah. Banyak orang rela mengorbankan waktunya untuk sholat Jumat yang harus dilaksanakan, dia masih sibuk di jalan-jalan macet-macetan, masih sibuk asik-asikan nongkrong di pinggir jalan. Dengan alasan apa? Mencari rejeki, mencari uang. Padahal tujuan hidup bukanlah materi, bukanlah uang. Itu yang harus disiapkan oleh kita menyongsong bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang gagal menghadapi bulan suci Ramadan, seolah-olah Ramadan sama baik, sarua baik seperti bulan-bulan yang lainnya, maka berarti dia gagal imannya, berarti mulai keropos di dalamnya. Lalu yang kedua yang harus kita persiapkan adalah amal soleh. Yuk dari mulai sekarang perbanyak amal-amal ibadah kita. Ibadah-ibadah yang ritual, ibadah-ibadah yang sosial. Sholat berjamaah, yuk jangan sampai ditinggalkan kita berjamaah di masjid-masjid. Dimanapun kita berada, yang kita cari masjid. Ada waktu sholat sudah tepat waktunya, maka kita tinggalkan aktivitas kita. Kita berjamaah melaksanakan sholat. Tingkatkan amal-amal ibadah ritual. Begitupun ibadah sosial. Ada kita punya rezeki lebih, kita bantulah saudara-saudara kita yang kekurangan. Ada masjid-masjid yang butuh support dari kita, kita punya rezeki lebih, segeralah kita infakkan sebagian rezeki kita untuk membangun masjid, untuk memelihara masjid. Karena itu adalah sesuatu yang akan kita nanti temukan di hari hisab nanti. Kalau sekarang mungkin menganggap apa iya itu akan ditemukan, tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal-amal kita, maka akan terasa betapa manfaat yang telah kita lakukan sepanjang hayat kita. Terkadang kan kita begitu. Terkadang hidup kita ini menyepelekan sesuatu. Kadang-kadang kita, contoh kecil saja, di rumah kita kadang-kadang melempar casan handphone umpamanya, kadang naruh asal-asalan saja. Tapi kalau casan handphone itu sudah nggak ada dan kita handphonenya sudah lowbat, baru terasa akan pentingnya itu casan handphone. Kadang-kadang kita ini merasa penting kalau sudah hilang, tapi kalau kita miliki, kayaknya barang itu nggak berharga. Nah nanti amal-amal ibadah kita ini seolah-olah sekarang ini sepele, tapi nanti itu akan terasa akibatnya ketika Allah menghisab kita. Ingat, Allah itu hanya menghisab orang muslim. Orang kafir nggak perlu dihisab. Kenapa? Karena orang kafir langsung masuk neraka jahanam. Oleh karenanya yuk kita tingkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, sehingga ketika bulan suci Ramadan kita, badan kita, niat kita semuanya sudah ringan dan mudah mengerjakan amal-amal kebaikan. Lalu yang ketiga, mari kita sama-sama beramal melahirkan ihsan di dalamnya. Ihsan itu apa? Ihsan itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hadir Allah di hadapan kita. Ini kadang-kadang kenapa kita ini sholatnya nggak khusyuk? Kenapa kadang-kadang kita sholat masih ngaco kemana-mana pikirannya, masih diburu-buru dengan pekerjaan dan aktivitas? Karena kita belum melahirkan ihsan di dalam ibadah kita. Kalau kita sholat, kemudian kita menghadirkan Allah di hadapan kita berjam-jam, bahkan bukan hanya berjam-jam, seharian. Kalau Allah ada di hadapan kita, kita nggak akan bergeming. Terkadang-kadang kita akan diuber-uber waktu dalam beribadah. Kenapa? Karena tidak bisa menghadirkan Allah di hadapan kita. Contoh kecil saja, kita kalau lagi rapat di kantor, kalau ada pimpinan, jangankan bergerak, ngomong aja kita nggak bisa kalau nggak diberi izin. Kalau mau ngomong ngacung tangan dulu, interupsi, nggak asal ngap kita. Kepada manusia saja kita takut, mengapa kepada Allah kita tidak takut? Oleh karenanya yuk hadirkan ihsan di dalam amal-amal soleh kita, sehingga amal-amal itu akan menjadi indah pada waktunya, akan mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman yang kuat, dengan amal-amal soleh yang kita aktivitaskan dengan maksimal, yang kemudian kita lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, itu akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.